Apa yang terjadi saat ini, terutama soal sikap Komisi 3 DPR, kemudian dianggap mengulur-ngulur waktu, menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pimpinan KPK. Dan itulah yang juga akan kami hadirkan kepada Anda beberapa pernyataan terkait dengan isu ini. Kami khawatir bahwa sikap mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh DPR ini jauh dari kepentingan penguatan KPK. Gitu ya. Jangan-jangan ini bisa dianggap sebagai rangkaian upaya pelemahan KPK karena juga dalam waktu-waktu sebelumnya DPR itu sudah mengajukan argumen-argumen yang juga kontraproduktif dengan upaya pemberantasan pemberantasan korupsi. Kami menduga jangan-jangan upaya mengulur-ngulur waktu ini adalah upaya DPR untuk menaikkan posisi tawar dalam memasukkan RUU KPK dalam prolegnas. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah jangan-jangan juga ini adalah upaya mengulur-ngulur waktu ini adalah upaya DPR untuk memilih calon-calon tertentu, sekaligus juga menjegal calon-calon tertentu. Dan agak berbahaya kalau misalnya calon-calon yang dipilih itu adalah calon-calon yang selama ini dipersepsikan negatif oleh publik, dan calon-calon yang dijegal itu adalah calon-calon yang selama ini dipersepsikan. Bu Yenti, kita paham bahwa dalam membaca undang-undang itu kemudian tafsirnya bisa macam-macam. Yang disampaikan ada sesuatu hal yang jadi aneh ya di sini ya. Undang-undang kan sudah mengatur sedemikian rupa kalau kita saling menghargai ya, bahwa itu sudah diatur. Yang milih adalah eksekutif membentuk pansel. Ini pansel memberikan 2 kali yang dibutuhkan. Sebetulnya membacanya ya apapun ambil dari yang 10 itu. Kalau mau konsisten seperti ini. Kalau bolak-balik gini ya bagaimana dong? Ini kan undang-undang yang bikin DPR ya, jadi saya ingatin aja, gitu kan. Nah, yang menyetujui. Sebentar. Ya sebentar, saya belum meneruskan tadi kan. Jadi saya juga harus bicara jauh-jauh, ya. Jadi kemudian tentang jaksa. Oke, memang di mana-mana jaksa itu satu, yaitu jaksa dari Kejaksaan Agung. Tapi ingat ya, bahwa jaksa yang kita bahas adalah dalam pasal 21 tentang pimpinan KPK adalah sebagai mempunyai fungsi sebagai penyidik dan penuntut, ya pasal 3, dan kemudian juga sebagai pejabat negara. Nah, itu kan. Sementara sebelumnya mereka adalah dipilih berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Kan berarti kalau unsur masyarakat masuk, berarti kan tidak mungkin dia jaksa, tidak mungkin dia pejabat negara. Jadi baru begitu masuk, dia menjadi penuntut dan menjadi penyidik itu karena ex officio menurut saya ya di situ. Nah, kemudian yang namanya jaksa adalah harus dari Kejaksaan Agung yang bisa menuntut, itu adalah di bab 6-nya ketika jaksanya memang jaksa yang ada di bagian kepegawaian KPK sebagai jaksa yang menuntut di pengadilan, itu seperti itu. Jadi mestinya dipandang seperti itu. Kalau saya balikin ya, kalau kita memang sudah sejak awal sudah kuasi karena ada kejaksaan di sana. Karena tadi kan bilang bahwa jaksa adalah jaksa yang di Kejaksaan Agung yang pengendali perkaranya adalah Jaksa Agung. Saya sekarang mau tanya, jaksa di KPK pengendali perkaranya siapa? Ketua KPK. Nah, ini juga kita harus pikirkan. Kan dibuat seperti ini, jadi tidak bisa kita atur sedemikian rupa sampai sama, itu tidak mungkin. Jadi pemahamannya seperti itu dan tidak ada yang mengharuskan. Ada satu hal yang kita ingat persis. Kasus ada jaksa itu nggak ada tuh satu pasal pun. Itu ya? Kan saya bilang, saya hanya sampaikan masalah itu bukan pendapat saya. Tapi PTK. masalah yang ini membuka, dan itu menurut saya logis karena pertimbangan politis. Ya. Satu hal yang kita ingat, kasus Polri dengan KPK kemarin terjadi itu yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi lagi. Kenapa selalu saya berkali-kali menyatakan bahwa yang paling penting dalam fungsi pelaksanaan tugas KPK hari ini adalah koordinasi antara lembaga penegak hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Polisi, jaksa, KPK ini harus menyatu. Kalau nggak menyatu jalan sendiri-sendiri, ya nggak bisa. Nah, bagaimana cara koordinasinya? Menurut Pak Ruki kemarin, makanya kita harus pilih pimpinan KPK itu adalah orang yang dewasa.
Dewasa dalam pengertian itu mampu bekerja sama untuk membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Itu mungkin penilaian subjektif ya, saya hanya mengutip saja pernyataan beliau menyangkut itu. Tetapi menurut saya benar, jangan sampai kejadian konflik Polri dengan KPK terulang lagi. Nah, oleh karena itu supaya jangan, kenapa tidak perwakilan itu kita mencari, apa memang seluruh jaksa yang ada di Republik Indonesia ini semua mengatakan kita jurnalistik kotor? Kan enggak loh. Jadi ini banyak yang Komisi 3 kayak membawa pesan Korps maksud Adiaksa saya. ini. Bukan, polisi pun juga sama. Faktanya dan itu jangan lupa, Pak. Penegakan hukum itu kalau kita hanya lihat dalam kacamata kuda, nggak akan pernah berhasil di Republik ini. Ini persoalan korupsi di Indonesia udah menggurita, kita akui, kita sepakat bersama. Oleh karena itu perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum yang sah. Itu harus terlibat bersama-sama dan kita mau sinergi, itulah yang kita mau bangun. Itu yang harus kita lakukan. Panitia ini dibuat, itu yang saya bilang. Justru ini mestinya kalau teman-teman ini menurut saya, itu yang saya bilang kemudian kritis. Pada saat sudah dibentuk, ini kan diberi waktu kepada publik itu sekitar 30 hari memberikan masukan-masukan gitu loh. Ditambah 3 bulan waktunya. Dia kasih waktu 3 bulan sama 30 hari juga untuk memberikan masukan. Kenapa tidak pada saat itu kemudian teman-teman ini kalau toh punya antisipasi. Nah, ini menarik ditarik-tarik ke lembaga misalnya polisi. Nggak ada kaitannya. Tetapi ingat. Tapi bahwa ingin semangat harmonisnya antara lembaga-lembaga penegak hukum. Gini sebentar. Nggak ada di pasal ini kan dibilang begini. Bahwa untuk dapat diangkat pimpinan KPK itu sudah teman-teman ini yang buat. Enggak, pokoknya itu kita udah lakukan itu. Iya, udah kita lakukan sewat, udah itu semua kita sudah lakukan. transparan. Begini tadi mengatakan bahwa emang semua jaksa itu nggak ada yang bagus, semua polisi itu hanya satu yang bagus, misalnya begitu. Tapi kan kita tidak bisa menjemput, ayo Pak jaksa yang ini yang dipilih, tidak boleh karena mekanismenya adalah silakan mendaftar, paling-paling kita itu satu sisi. meminta. Saya bisa memahami Silakan itu yang disampaikan yang didaftarkan seperti Pak itu kok. Saud maupun Ya Bu kan? Enti. Tapi ada satu hal lagi. Nah, dalam proses seleksi ini ada lagi satu masalah yang ditemukan. Dan ini harus dijawab oleh teman-teman pansel. Kemarin ternyata di dalam proses seleksi ini pimpinan pansel itu melakukan roadshow untuk menjaring untuk jemput bola gitu kan? Ya. Walaupun dilakukan oleh civil society ya, CSO itu. Nah, ternyata dari 10 daerah yang dikunjungi oleh pansel, dari 10 daerah dan 10 pelaksana ini, menurut teman-teman, sekali lagi yang menemukan ini teman-teman yang ada di Komisi 3 menyatakan bahwa ini terafiliasi hanya kepada 2 civil society. Itu makanya saya bilang teman-teman ini sebenarnya mereka adalah, nanti saya takut publik menunggu dulu, rakyat sudah nunggu-nunggu loh ini. Ini DPR ini malah teman-teman ini jadi center of create the problem gitu loh. Bukan malah solution the problem gitu loh. Tapi kan harus juga dong mengkritisi oleh karena proses itu yang kita seleksi yang bilang. ujungnya adalah pimpinan KPK yang akan menjabat. Justru itu yang kita bilang, kenapa hampir mau 2 minggu lagi, kapan mereka fit and proper test, that's the questions gitu loh. Kenapa sekarang kemudian waktu mau habis kewajiban mereka itu, hak yang lain ini sama dengan kan mencurigai teman-teman ini. Padahal ingat, undang-undang mengatakan presiden membentuk panitia. Presiden. Kemudian teman-teman ini karena dia kredibel, ini diberi waktu loh kepada ini, bener nggak nih? Kredibel nggak 9 orang ini? Kemudian sudah kredibel, pertanyaan adalah kenapa kewajiban Komisi 3 itu tidak dilakukan, tapi yang tetap bengeknya ini yang dicari-cari. Justru yang tadi itu aneh menurut saya. Sebaliknya menurut saya Mbak Tina ya, apa yang kita lakukan hari ini adalah ini dalam rangka melakukan proses itu. Jadi kita mencari yang terbaik. Yang saya mau katakan, jangan kita underestimate terhadap lembaga DPR, terutama Komisi 3 ya. Justru saya ingin, bukan, yang saya mau, apa sih keberatannya? Ini kan partisipasi masyarakat yang mengapresiasi ada pembentukannya KPK, kemudian mereka mengundang memberikan satu Tapi kalau terafiliasi pada tidak terafiliasi, hanya mengundang aja dan kemudian kita mengundang semua masyarakat. Bukan, maksudnya gini Mbak Deti ya, keberatannya yang saya maksudkan kan kemarin ini soal proses administrasi dan lain-lain sebagainya.
itu juga wajib untuk dikemukakan di publik, terutama buat teman-teman di Pansel adalah soal kesalahan itu menyangkut civil society. Yang kita dapatkan kemarin ternyata orang yang menjadi calon itu juga menjadi narasumber dan lain-lain sebagainya. Dan itu hanya 2 lembaga yang terafiliasi, lembaga civil society. Akhirnya teman-teman mungkin beranggapan bahwa ini jangan-jangan pikiran-pikiran yang ada di Pansel ini hanya dipengaruhi oleh 2 lembaga civil society tadi. Nah, oleh karena saya bilang jangan-jangan itu adalah DPR. mereka itu kemudian berimajinasi, kemudian yang paling memprihatinkan adalah kredibel 9 ini, tetapi ingat yang serius, tanggung jawab kewajiban mereka tidak dilakukan. Tapi kan pasti juga punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada Saya publik. bilang, itu kenapa? Satu segmen terakhir Iya. masih bersama dengan Anda.